Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah likulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qul i'malu ala makanatikum. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah dengan berucap alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasul dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita selalu berada porsi ibadah yang terbaik di sisi Allah. Oleh karena itu kami sangat bersyukur sekali hari ini kami mengundang dan alhamdulillah hadir guru kita Bapak Kiai Haji Hasanuddin MA. Beliau sangat aktif di dalam aktivitas kedakwahan di umat, terutama di PUHAB ya, Ya, alhamdulillah. Dan juga beliau juga membina satu komunitas kaderisasi dari ulama-ulama, yaitu di Lembaga 99 Ya, Kiai. lembaga dakwah. Nanti kita bisa mendapatkan informasi secara detail bagaimana sebenarnya kinerja PUHAB dan bagaimana kondisi umat di lingkungan Jakarta Selatan bahkan DKI. Ya. Baik para pemirsa, kita coba ikuti analisis-analisis dari Kiai Haji Hasanuddin. Silakan Kiai agar mendapatkan pengalaman dari para audien dan para jamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Yang saya hormati Kiai Haji Hamzah Ahmad dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkaitan dengan Forum Ulama Habaib khususnya Jakarta Selatan yang disingkat adalah PUHAB. Tentunya di dalam hal ini PUHAB di dalam berkaitan dengan kondisi masyarakat di dalam hal berjuang, kita tidak lepas di dalam hal berkaitan dengan terus bagaimana merangkul daripada masyarakat melalui metode pendekatan. Ya. Karena zaman saat sekarang ini dalam hal berdakwah, guru, kalau bukan dengan metode pendekatan ini amatlah sulit sekarang. Ya. Karena kalau sekarang kan kita kalau udah pakai bahasa doktrin dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang orang bukan akan mendekat tetapi akan menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal berdakwah, ya, dia pun menggunakan daripada metode pendekatan. Ya. Termasuk PUHAB saat ini pun melalui metode-metode pendekatan. Ya. Kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat bagaimana beliau diludahin dalam berdakwah, ya. Namun beliau tidak membenci orang itu, ya. Bahkan yang meludahi sakit didekati oleh Rasulullah, didatangi, ya. Akhirnya orang itu masuk Islam. Nah, di dalam hal Forum Ulama Habaib khususnya di Jakarta ini, Jakarta Selatan, ya, kita menggunakan metode-metode pendekatan, ya. Di mana termasuk kita kerjasama ya dengan Dewan Pimpinan Pusat DKI. PUHAB DKI. Dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Lutfi Jawawi. Kita ada yang namanya pendidikan daripada anak-anak jalanan. Itu di kantor DPP guru. DPP. Ya, itu di setiap sebulan sekali kita kumpulkan mereka. Ya. DPP DKI. DPP DKI. Ya. Itu kita kumpulkan tuh anak-anak jalanan. Ya. Kita rangkul mereka. Ya. Namun memang mereka harus kita adakan metode pendekatan itu. Ya, ya kalau mereka kita ajak ngaji, mereka berkata, ya, saya kalau ngamen, ya, dapatnya sekian. Nah, kalau saya ngaji, nah saya akan nggak dapat. Iya. Nah, gitu konsekuensi. konsekuensi. Nah, disitulah PUHAB akhirnya apa? Memberikan sesuatu kepada mereka saat mereka ngaji. Allah. Disinilah yang artinya daripada Forum Ulama Habaib juga termasuk di Jakarta Selatan ini kita akan mengadakan yaitu metode pendekatan. Dan ternyata di dalam hal metode pendekatan ini sangat luar biasa, sangat biasa. Ya. Makanya di sini, ya, apa yang dilakukan oleh PUHAB, ya, di samping yang namanya tentang kemaslahatan umat, kita pun membantu daripada program pemerintah. Iya. Melalui pendekatan juga. Ya.
Ya kalau kita lihat di segi yang namanya pemerintah saat ini, khususnya di Wali Kota Jakarta Selatan, ya. Ya kita juga adanya di Kesbangpol Guru, tadi begitu kan. Iya. Ya, dengan adanya APAR. Nah, itu kita bantu juga tuh mereka melalui daripada forum ulama kita sampaikan kepada masyarakat. Fungsi daripada APAR begini, pencegahan daripada kebakaran dan sebagainya. Termasuk yang namanya kita kerjasama juga dengan BNN. Nah, di dalam bagaimana pencegahan daripada narkotika dan lain sebagainya. Jadi metode-metode pendekatan. Termasuk saya di masyarakat. Artinya tidak kaku di dalam berdakwah. Kadang-kadang ada anak yang nongkrong, kita ikut nongkrong. Iya. Nah, metode pendekatan. Kalau yang namanya kita nongkrong mereka sudah hormati orang tua atau sesepuh, berarti masih ada iman di antara mereka. Jadi di situ. Nah inilah yang menjadi satu metode dakwah melalui pendekatan. Dan juga PUHAB, Forum Ulama Habaib Husin Jakarta Selatan, ya. Kita ini bekerja sama dengan lembaga dakwah Majelis Taklim Silaturahim 99. Nah, jadi kita mengkader para dai-dai dan para khotib, ya, yang dengan tujuannya adalah bagaimana untuk kemaslahatan umat mereka. Dengan pembinaan itu para kader-kader, ya, kita mengadakan pelatihan juga, yaitu khutbah wal muhadarah. Ya. Kita melakukan tuh, yaitu pelatihan-pelatihan guru, ya, pelatihan-pelatihan. Nah, kalau mereka sudah dianggap mampu dan bagus di dalam hal dakwah, ya, melalui daripada khotib dan lain sebagainya, ya, sudah dinilai, ya, itu kita akan berikan sertifikat tuh dari PUHAB Selatan. Dari PUHAB Selatan. Nah, artinya mereka memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka ini sudah pantas untuk diterjunkan di masyarakat, gitu. Cuman kita selalu berpesan, jangan sertifikat itu dijadikan buat alat, artinya ngelamar jadi khotib. Ya, jadikan legalitas saya udah dari PUHAB loh, gitu ya. Gitu. Dan itu kita larang, itu hanya buat dirinya sebagai artinya pemahaman buat mereka. Jadi begitu, Guru. Ya. Baik para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, itu baru sebagian kecil saja tentang perjuangan PUHAB di lingkup masyarakat, betul. Baik skala Jakarta Selatan maupun skala DKI. Di mana salah satu pengrekrutannya adalah pemberian stimulus agamis untuk anak-anak jalanan. Betul. Ternyata memang ya luar biasa. Artinya yang biasanya mereka itu jauh dari basahnya keimanan, dengan adanya PUHAB ini, dengan pola pendekatan seperti itu, agak tersentuh hatinya. Cuma alhamdulillah, PUHAB ini punya konsekuensi. Kalau dia di jalanan kan ada pendapatan. Artinya ada sesuatu yang memang sudah dipahami. Jadi para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, inilah bagian daripada dakwah. Dan PUHAB berada di dalamnya. Dan ini harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita juga tidak membantu perjuangan PUHAB. Akan tetapi seluruhnya saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, Kiai, dalam posisi PUHAB di bulan Ramadan ini, yang paling real PUHAB lakukan kira-kira dalam bentuk apa tuh, Kiai? Ya. Jadi kita di dalam hal Forum Ulama Habaib, ya, DKI dan juga wilayah, ya, termasuk Jakarta Selatan. Ini secara rutinitas sudah kita lakukan, ya, sudah hampir 5 tahun ini, ya, itu buka puasa bersama di setiap harinya, Guru. Setiap hari? Setiap hari. Di DPP? kantor DPP. Itu yang buka puasa, ya, di samping anak jalanan bersama, orang mampir, dan juga kita mengundang PPPSU. Ya, kita minta untuk mereka hadir buka puasa bersama di setiap perkecamatan tuh. Kita minta kirim mereka 10-15 orang untuk hadir. Di setiap kecamatan. Jadi mereka buka puasa bersama yang dihadiri oleh para ulama dan juga dihadiri oleh para pengurus baik DPP maupun DPW itu, dan juga mereka, ya, diisi dengan tausiah ya, yang sangat berkesan juga. Artinya guru kita, guru almarhum almarhumullah Ki Haji Sofwan Nizomi, beliau juga termasuk pengisi tuh, pengasuh untuk di dalam hal yang namanya pengisian di dalam hal materi kajian di bulan Ramadan. Di setiap hari, Guru. Jadi selama sebulan itu Ramadan. Setiap Ramadan. Itu yang kita lakukan di antaranya di bulan Ramadan itu. Di samping itu pula kita adanya safari dakwah. Safari dakwah khususnya di Jakarta Selatan nih kita, ya. Kita kerjasama dengan lembaga dakwah silaturahim. Jadi kita dengan masyarakat, dengan pengurus masjid dan lain sebagainya, kita mengadakan satu safari dakwah, artinya begitu.
dengan niat satu yang kita cari bagaimana kita metode tadi yaitu pendekatan terhadap Pendekatan. Jadi begitu Guru. Subhanallah. Jadi para pemirsa sekalian, memang proses pemahaman agama itu tidak bisa lepas dari proses pendekatan. Iya, betul. Seperti yang Puhab terjemahkan di dalam masyarakat. Kalau di dalam mata kuliah metodologi studi Islam, ada beberapa pendekatan. Pendekatan biologis, Iya. pendekatan antropologis, Betul. pendekatan teologis, dan lain sebagainya. Ternyata Puhab ini sudah menerapkan itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Puhab terus berkembang, Amin. Puhab terus diterima oleh masyarakat. Amin. Apalagi tadi sudah disampaikan, di Ramadan itu penyediaan takjil, pemberian betul, buka puasa bersama, dan lain sebagainya. Ini wujud dari sebuah perjuangan. Amin. Jadi Kiai Haji Hasanuddin sebagai Ketua Umum Puhab Jakarta Selatan itu sudah berkinerja. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, wa quli malu ala makanatikum. Berbuatlah kamu sesuai dengan apa yang Allah tentukan buat kita. Betul. Ada yang driver, ya bekerja sebagai driver. betul. Ada yang ketua Puhab, Benar. ya bertanggung jawab sebagai ketua Puhab. Betul. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan menjadi motivasi buat kita semua. Amin. Jadi Ya. terakhir statement untuk umat bahwa kita itu ada sesuatu yang harus kita terima dari orang lain. Salah satunya ada dari Puhab. Kira-kira menjalankan Ramadan dengan baik, versi Puhab bagaimana Ya. nih? Untuk di dalam hal menjalankan Ramadan dengan baik, yang pertama, bahwa ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Tanamkan kebersihan hati. Karena sehebat apapun amal ibadah kita, kalau hati kita ini rusak, ya, maka semuanya akan hilang. Ya. Kadang-kadang kan orang hanya melihat dari satu sisi zohirnya saja, ya kan. Tetapi secara batiniahnya mereka nggak perhatikan. Ya. Tetapi dengan adanya dia bagaimana membersihkan hatinya, insya Allah dia amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. clear and awqaf. Jadi hatinya itu bersih banget. Bersih, gitu. Mudah-mudahan Amin. ini ada statement yang sangat luar biasa. Mari Ramadan itu kita jadikan proses pembersihan hati kita. Amin. Walaupun secara spiritual kita udah dibersihin sama Allah. Amin. Mudah-mudahan kebersihan hati ini mensukseskan Ramadan kita. Amin. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bajis Basnas Jakarta Selatan, Albil Water, juga Kahfi Motivation School yang sudah ikut serta mensukseskan agenda mulia ini. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat menikmati ibadah puasa Ramadan dengan buka puasa pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Sama-sama Guru. Terima kasih. Sehat terus. Alhamdulillah.